Halo semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Di sini saya akan kembali membahas tentang presentasi nitrogen total dalam sifat kimia tanah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Farel Osman Leonari Pasaribu dengan NIM 220311 080017 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Samratulangi. Dengan di sini Korprodi yaitu Dr. Insinyur Sofia Wantasen MS, penanggung jawab Lab Agroteknologi Dr. Insinyur Sandra Epakasi MSI, dosen pengampu Insinyur Roni Nangoy MS, dan dosen penanggung jawab yaitu Dr. Insinyur Sandra Epakasi MSI. Masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian nitrogen. Nitrogen adalah suatu nutrisi penting bagi tanaman dan tanah. Adalah tempat utama bagi tanaman untuk memperoleh nitrogen. Namun tidak semua nitrogen dalam tanah tersedia untuk tanaman. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kita akan membahas tentang nitrogen dalam tanah. Sini ada gambar nitrogen dalam tabel periodik. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa itu nitrogen total. Nitrogen total adalah jumlah total nitrogen dalam suatu sampel tanah termasuk nitrogen organik dan anorganik. Nitrogen organik adalah nitrogen yang terikat dalam senyawa organik seperti protein, asam amino, dan asam nukleat. Sedangkan nitrogen anorganik adalah nitrogen yang terdapat dalam senyawa anorganik seperti amonium atau NH14 dan nitrat atau NO3-. Di sini ada gambar nitrogen. Masuk ke pembahasan yang ketiga, bagaimana nitrogen total diukur. Nitrogen total diukur dengan metode Kjeldahl. Metode ini melibatkan pencernaan sampel tanah dengan asam sulfat dan pemanasan, diikuti dengan destilasi amonia dan penentuan konsentrasi amonia yang dihasilkan. Metode ini dapat mengukur nitrogen organik dan anorganik. Ini gambar alat untuk mengukur nitrogen dalam tanah. Masuk ke pembahasan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan N total dalam tanah. Yang pertama ada faktor kesuburan tanah. Tanah yang subur biasanya memiliki kandungan N yang lebih tinggi karena merupakan salah satu unsur hara utama bagi tanaman. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH tanah, ketersediaan air, keberadaan bahan air, ketersediaan bahan organik, dan struktur tanah. Yang kedua, kehadiran leguminosa. Beberapa jenis leguminosa seperti kacang-kacangan dan alfalfa memiliki kemampuan untuk menambat nitrogen dari udara melalui bakteri rhizobium yang hidup di akar mereka. Ketika tanaman ini mati atau ditebang, nitrogen yang disimpan dalam akarnya akan dilepaskan ke dalam tanah. Yang ketiga, penggunaan pupuk. Pupuk nitrogen baik yang diperoleh dari bahan organik seperti kompos atau dari sumber anorganik seperti amonium nitrat dapat meningkatkan kandungan N dalam tanah. Namun penggunaan pupuk secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan N bagi tanaman dan lingkungan. Yang keempat ada tanaman penutup. Tanaman penutup seperti ryegrass atau triticale dapat menutupi tanah dan mencegah erosi serta menghasilkan bahan organik yang dapat meningkatkan kandungan N dalam tanah. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pentingnya nitrogen dalam tanah. Beberapa faktor yang membuat nitrogen penting dalam tanah sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen adalah unsur yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Yang kedua, nitrogen total yang cukup dalam tanah dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas hasil panen. Yang ketiga, nitrogen juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Pembahasan yang keenam, sumber nitrogen total dalam tanah. Ada beberapa sumber nitrogen dalam tanah sebagai berikut. Yang pertama, sisa tanaman. Yang kedua, pupuk organik dan anorganik. Yang ketiga, atmosfer. Ini gambar nitrogen. Selanjutnya itu daftar pustaka, yang dimana materi yang saya petik dari dua sumber, yaitu yang pertama sumber chatopenai.com dan kedua dari akademia.
Terima kasih dan good luck. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih.